Dari gadis baik-baik menjadi genit yang bisa diajak keluar siapa saja, aku hanya butuh 1 minggu. Namaku Xiaolan, tahun ini aku kelas 2 SMA. Saat usia 8 tahun, ayah tiba-tiba menghilang dan ibuku membesarkanku sendirian. Di mata semua orang, sejak kecil aku selalu menjadi murid teladan berprestasi dan berperilaku baik. Sampai aku bertemu dengan Wu Qiniang, dia adalah idola sekolah tapi juga murid yang malas belajar. Dia jago main bola, tampan, katanya keluarganya juga cukup kaya. Terhadap tipe siswa nakal seperti dia, aku sama sekali tidak tertarik, tapi entah kenapa dia justru menaruh perhatian padaku. Maaf ya, aku menabrakmu. Kalian berdua sedang apa? Sepulang sekolah, dia sengaja naik kereta bawah tanah yang sama denganku. Katanya, dia ingin meminta maaf padaku. Terhadap murid malas yang tidak belajar bela diri seperti dia, aku bahkan tidak mau bicara sepatah kata pun lebih banyak, tapi dia malah seperti plester yang lengket, terus saja mengikuti aku. Kamu sadar nggak? Kayaknya bramu kancingnya kurang satu deh. Aku sepertinya melihatnya. Lihat, beneran kurang satu nggak? Lihat betapa aku peduli padamu. Senyum dong, boleh nggak ya? Sampai ke restoran di bawah apartemenku, dia dengan muka tebal duduk di depanku dan bilang mau mentraktirku makan. Dan itu belum selesai, dia bahkan mengikuti aku sampai ke depan pintu rumah. Sepanjang jalan dia terus-menerus minta maaf sambil sesumbar memuji dirinya sendiri. Aku benar-benar nggak ngerti kenapa ada cewek yang suka sama cowok setebal muka ini. Setelah pulang ke rumah, aku iseng-iseng membuka Weibo, tapi entah kenapa malah membuka halaman utama Wu Miao. Tapi foto-fotonya di sana selalu lebih ganteng daripada aslinya. Besok ada ujian, jadi aku bersiap tidur lebih awal, tapi malah bolak-balik di tempat tidur, sama sekali nggak bisa tidur. Tanpa sadar aku mengambil ponsel, ingin melihat seperti apa diriku di depan kamera. Keesokan harinya, aku pun pergi ke sekolah. Saya menemukan secangkir teh susu tambahan di atas meja dengan catatan permintaan maaf di atasnya. Ini pasti hasil kerja orang dari 5000 Seconds. Wah, orang-orang menaruh teh susu. Dijemur. Aku tidak tahu, kalau tidak aku akan memberimu satu yang tidak terlalu panjang, Saat pelajaran, entah kenapa orang ini tiba-tiba bertingkah aneh, bahkan berdebat dengan guru di depan umum dan mengatakan beberapa hal yang aneh. Sebuah puisi yang indah bisa kamu ceritakan jadi seperti ini. Bu guru saya juga tidak bilang puisinya tidak indah kok. Hanya saja, ini apa, setuju dengan Chen Yuhui. Kedengarannya seperti benar-benar menyatu, kan? Siapa yang menyatu denganmu? Sudah berkali-kali aku bilang padamu. Saat pelajaran masih ada siswi lain, bisa nggak kamu lebih menghormati? Aku sih nggak khawatir soal itu. Siswi juga sangat paham kok, oke? Meskipun aku sudah berumur 17 tahun, mendengar topik-topik dewasa seperti ini tetap saja membuatku sangat malu sekaligus penasaran. Hari Jumat itu, Qimyo menemuiku dan bilang dia mau bolos lalu tanya apakah aku mau ikut. Sejujurnya, selama ini aku belum pernah sekalipun bolos sekolah. Dalam suatu dorongan dan godaan yang entah dari mana datangnya, aku pun ikut kabur bersamanya, dan keputusan inilah yang akhirnya mengubah hidupku. Ucing Miao membawaku ke tepi pantai dan mulai bercerita tentang masa kecilnya. Sejak kecil, dia duduk di pantai ini bersama kakeknya, saling bergantung. Setelah susah payah, kondisi keluarganya membaik, tapi sang kakek sudah tiada. Tak kusangka Wu Qingmiao yang biasanya cuek dan urakan ternyata punya sisi sensitif. Kadang-kadang, pernahkah kamu merasa hidup kita itu seperti ombak di laut? Maksudmu apa? Ya, terombang-ambing begitu saja. Segalanya saling membandingkan. Dan rasanya tidak ada artinya. Begitu saja, tanpa sadar aku kehilangan hal yang paling berharga, tapi aku juga merasakan manisnya cinta pertama. Hari ini akhir pekan, ibu memberitahuku bahwa malam ini dia tidak pulang untuk makan malam. Kebetulan Wucing mengajak aku nonton film malam ini. Aku ingin memberinya kejutan.
Aku memakai lensa kontak dan mendatangi buku ibuku dan memakai riasan di depan cermin. Dia membawaku ke teater pribadi. Aku samar-samar merasa bahwa dia ingin melakukan sesuatu padaku. Aku gugup dan takut. Benar saja, dia menjadi tidak jujur sebelum pulang. Pikiranku kosong, tetapi akhirnya aku menerimanya. Apa yang kamu lakukan? Sayangnya saya belum melihatnya. Tidak rusak, jangan khawatir. Tepat ketika Aku masih tenggelam dalam manisnya cinta. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi menempel padaku, juga tidak lagi berusaha membuatku bahagia. Saat bersama, dia selalu tampak tidak fokus. Meskipun aku mengirim pesan padanya, aku hampir tidak pernah mendapat balasan. Hari itu aku tak kuasa menahan diri untuk mengambil inisiatif mencarinya. Mengapa? Sudah aku bilang kemarin, kenapa kamu tidak membacanya? Tidak, saya sibuk. Begitu sibuk. Sama seperti Mosquito, mereka melawan Legend. Benar? Apa yang salah? Kangen aku. Tidak, saya pikir jika Anda sibuk, Anda seharusnya bisa membalas pesannya. Sedang main game saja? Tidak tahu ya, dan sekarang ada aturan baru di Line harus balas secepatnya? Atau semua hal harus lapor ke kamu dulu? Sungguh, jawabannya sepertinya juga tidak ada masalah. Apakah cinta sejati memang seperti ini? Tapi belakangan aku baru tahu. Ternyata dia sama sekali tidak menganggapku sebagai pacarnya. Entah kenapa Wu Qingmiao dan sahabatku malah bersama. Baru saat itulah aku tahu apa itu Chen Lu. Semuanya cinta sejati dan cinta pertambangan itu bohong. Saya satu-satunya yang berjualan. Wah, apa yang sedang kamu lakukan? Perpisahan konyol ini cukup tragis, tapi siapa tahu hanya makanan pembuka. Hari ini ingin menunjukkan pada teman saya bahwa saya benar-benar mengunggah foto-foto saya diambil diam-diam di kelompok kelas. Terjadi? Kelompok kelas. Pikiran saya kosong pada saat itu. Aku jadi penasaran apa yang dipikirkan banyak orang setelah melihatnya. Aku berlari ke sana untuk menuntut penjelasan dari Wu Qingming, tapi dia malah menyalahkanku karena membesar-besarkan masalah. Wen bilang fotonya kamu kirim ke dia, bagaimana bisa bukan sengaja? Dia bilang, hanya ingin melihat sebentar. Aku ingat setelah dia lihat sebentar dan mengirimkannya, dia langsung menariknya kembali. Siapa sangka dia begitu cepat, diam-diam mengambil sendiri, lalu malah salah kirim seperti itu. Meskipun begitu, foto seperti ini memang boleh disebar sembarangan? Bukannya aku sudah bilang maaf kan? Lagi pula, sebenarnya hal seperti ini, setelah beberapa saat semua orang pasti akan lupa. Wenzi juga sudah cepat-cepat menariknya kembali, jadi seharusnya tidak banyak orang yang melihatnya. Apa maksudmu? Seluruh angkatan istrimu sudah melihat kertas itu, mereka mudah dibohongi, mana mungkin mereka bisa lupa. Tidak separah itu, Sholan. Tapi itu hanya foto. Keesokan harinya, saat aku ke sekolah, teman sekelasku menatapku dengan pandangan berbeda. Mereka dipenuhi rasa malu dan marah. Aku masih putus asa, memikirkan ibuku, ingin mencari penghiburannya, tapi dia masih membuat masalah dan bekerja lembur seperti biasa. Ibu, di mana kau? Ih, bolehkah aku datang ke tempatmu? Saya sedang bicara dengan klien. Mau ke ruang kesehatan dulu atau Anda bisa pulang dulu? Saya akan kembali setelah selesai bicara di sini. Halo. Ketika aku bingung, narapidana yang menaruh hati padaku datang menjengukku, tapi ia tak peduli pengalamanku. Yang dia pedulikan hanyalah siapa sebenarnya yang mengambil foto itu. Jadi, foto itu benar-benar diambil oleh Wu Miao, ya? Apakah penting siapa yang mengambilnya? Bagiku itu sangat penting. Bukan begitu. Sekarang sepertinya seluruh sekolah sudah melihat fotoku. Sebenarnya aku tidak tahu kalau kamu bersama Wu Miao. Ada teh nggak? Apa bedanya aku bersama siapa? Lihat saja.
Sekarang masih ada orang yang mau mengajakku keluar. Apakah dunia nyata memang seperti ini? Tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Aku pulang dengan hati sedih, amarah membanjiri pikiranku. Kalau tidak ada yang mencintaiku, kenapa aku tidak mencintai diriku sendiri? Aku akan membuat kalian menyesal dengan caraku sendiri. Aku mendaftar akun media sosial baru. Kalau ada yang mengajakku keluar, aku akan pergi. Selain itu, aku juga akan mengunggah fotonya. Kalian suka melihat? Silakan lihat sepuasnya, entah kalian sudah cukup melihat atau belum. Sejak hidup seperti ini, sepertinya aku jadi lebih bahagia. Aku akan segera berhenti mencari dan tidak akan peduli lagi dengan pendapat orang lain. Aku bilang padamu, aku akan mendorongmu di IG. Kamu sangat seksi. Benar sekali, sama-sama. Teman sekelas. Tetapi setiap malam saya selalu merasa ingin memiliki lebih sedikit waktu, bukan? Ada anak laki-laki lain dan saya di sini, tetapi dia tampaknya tidak terburu-buru untuk mengajak anak perempuan saya keluar. Dia bahkan bercerita kepada saya ketika dia pergi tidur. Karena rasa penasaran, aku pun berinisiatif untuk mengajaknya keluar. Namun, aku tidak menyangka ternyata yang mengajakku keluar adalah dia. Kenapa Karena Karena kamu bilang kamu ingin membuat janji, kamu adik? Kamu sedang apa tiba-tiba? dan semuanya meluncur. Bagaimana aku tahu kamu benar-benar membalas pesanku? Anda baru saja membuat janji dengan saya. Baiklah, turunlah dan lakukanlah. Apa? Tak usah pedulikan 5 detik, tak usah pedulikan hal-hal itu. Aku tidak peduli apa yang terjadi padamu di masa lalu, atau apa yang kamu inginkan terjadi. Aku hanya ingin bersamamu. Apa yang terjadi padaku sebelumnya? Katakan padaku apa yang akan terjadi padaku sekarang. Dan apa yang saya lupakan? Kamu pikir kamu siapa? Kamu sakit ya? Benar-benar lucu, dia tiba-tiba ingin menyelamatkanku, tapi aku sama sekali tidak menyangka di perjalanan pulang aku justru bertemu dengan orang yang paling tidak ingin kutemui. Tapi saat aku membutuhkanmu, di mana kamu? Kamu sedang makan, kamu sedang rapat, kamu sedang sibuk. Ketika kamu membutuhkan aku tidak ada di sini. Kamu tidak selalu ada di sini. Jadi kamu harus... Di mana Anda saat seharusnya di sekolah? Sekolah. Saudara Li, Kamu bisa melihat waktu yang kamu ceritakan. kamu sudah pernah bersama berapa pria, berapa orang, mulai sejak kapan? Katakan padaku. Apakah aku pernah tanya kamu sudah bersama berapa orang? Kamu senang, kamu hebat ya, atau kamu mau ajari aku beberapa trik? Setidaknya aku sudah tahu, aku bisa membuat diriku bahagia. Tapi kamu berbeda. Kamu sama sekali tidak terlihat bahagia. Saya sangat senang. Hatiku sama sekali tidak terlihat senang. Saya sangat senang. Senang. Memberitahumu, ada apa sebenarnya denganku ini? Siapa gerangan yang sangat kucintai? Mengapa seolah-olah akulah yang punya masalah dan akulah yang salah? Lalu ibuku meminta cuti untukku dan aku kerap berbaring di tempat tidur memikirkan pengalaman absurd itu. Tiba-tiba suatu hari saya sadar hal terakhir yang harus saya lakukan adalah membalas kesalahan dengan kesalahan lebih besar. Namun kita semua membuat kesalahan, bukan? Sekarang saya sering ke pantai bersama ibu menikmati angin sepoi-sepoi dan kejadian hari itu sesekali muncul di benak saya. Namun saya sangat tenang, itu bukan masa lalu, hidup saya baru saja dimulai. Sebenarnya saya pernah datang ke sini bersama seorang anak laki-laki sebelumnya. Teman sekelas?
Kamu harus naik.